baru tentang teori kinetik gas. Nah, jadi kalau misalnya ini berlaku pada gas di ruang tertutup ya. Gas pada ruang tertutup, gitu kan. Gas itu kan dia sifat partikelnya itu kan bebas ya. Sifat partikelnya bebas. Yang namanya bebas dia pasti bergerak. Yang namanya bergerak dia pasti punya kecepatan. Yang punya kecepatan, dia pasti punya namanya energi kinetik. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ada suatu ruangan, di dalamnya ada partikel-partikel gas, maka si partikel-partikel gas ini tidak diam, dia bergerak. Dia bergerak dengan kecepatan yang tetap. Jadi kalaupun dia menumbuk sana, menumbuk sini, jadi tumbukannya itu lenting sempurna gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke prinsip tekanannya gitu pada gas. Jadi di sini formulanya adalah sepertiga untuk partikel gas ya. Sama dengan N besar kali M0 dikali V kuadrat per V. Tuh. Jadi kalau misalnya molekul. Jadi di sini P-nya itu adalah tekanan. Lalu di sini N besarnya adalah jumlah partikel. Kemudian kita punya M0. Ini adalah massa 1 mol molekul gas. Massa 1 molekul gas. Kemudian kita punya V ini adalah kecepatan partikel. Kemudian V yang di bawah itu adalah volume ruang. Ya, ini volume ruang. Nah, kemudian selain prinsip tekanan di sini, yang penting kita punya persamaan gas idealnya. Jadi yang persamaan gas ideal sebenarnya pada intinya kan P kali V per T itu sama dengan konstan ya, gitu. Tapi sebenarnya intinya bukan ini sih. Yang persamaan gas idealnya bukan ini. Salah. Persamaan gas idealnya itu P kali V sama dengan nRT, atau P kali V sama dengan N besar kali K kali T. Nih, persamaan gas ideal. Di mana di sini tadi N kecil ini adalah jumlah mol ya. Jadi ini adalah jumlah mol. Jumlah mol itu kita dapat dari M per Mr atau jumlah partikel per bilangan Avogadro. Tuh. Jadi kalau misalnya Na-nya itu adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian di sini R-nya 8,31 Joule per mol Kelvin. Ini suhunya harus dalam Kelvin ya. Kemudian N besar jumlah partikel sudah, R-nya sudah, kemudian ada nilai K. Nilai K-nya itu adalah 1,39 kali 10 pangkat minus 23. Ini adalah konstanta Boltzmann. Ya. Ini
Ada contoh soal tentang gas ideal. Jadi sejumlah gas ideal bertekanan P dipanaskan dari suhu 27 menjadi 54. Jika volumenya naik 2 kali, maka tekanannya jadi berapa? Ini hanya masalah kondisi 1 dengan kondisi 2 aja. Gitu kan. Jadi kan tadi kan gas ideal itu kan memenuhi persamaan ini ya, PVNRT. Atau misalnya P kali V per T sama dengan konstan. Sama dengan konstan ya. Jadi kalau misalnya ini sudah pasti dia konstan, berarti kita cuma urusin PV dengan T-nya aja. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada kondisi 1 dengan kondisi 2, berarti P1 kali V1. P1 V1 per T1 itu sama dengan V2 V2 per T2. Gitu, hanya kondisi 1 dengan kondisi 2 saja. Kayak sekarang yang punya yang diketahui adalah suhu awal. Suhu satunya 27 derajat Celcius. Ini kita harus ubah ke Kelvin. Jadi di sini 300 Kelvin. Kemudian T2-nya sama dengan 54 derajat Celcius. Maka di sini 273 jadi 327 ya. 327 Kelvin. Nah, ini kita kayak gitu ya. Volumenya katanya naik 2 kali lipat, berarti volume keduanya sama dengan 2 kali volume ke 1. Tekanannya jadi berapa? Jadi tekanan satunya kan tadi kan P1-nya sama dengan P ya. Nah, kita pakai di sini. Berarti P dikali V-nya, V1-nya tetap P1 per T1-nya 300 sama dengan P2 kali V2-nya 2 kali V1 per T2. T2-nya kita T2-nya deh. Salah. 327. P2-nya 327 Kelvin. Nah, ini V1-nya kita coret gitu kan. Berarti di sini 600 P2 ini kita kali silang sama dengan apa ini? Kok 32 Kelvin? 327. Ini 327. Itu ya, jadi 327 P. Maka di sini P2 sama dengan 327 dibagi 600. Nah, ini dapat 0,55 P. Gitu. Masuk ke energi kinetik gas. Jadi kalau misalnya pada energi kinetik gas itu didapatnya adalah 3/2 kali K kali T. Tadi K-nya itu adalah konstanta Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 dan T-nya itu adalah suhu dan harus dalam Kelvin. Ini sebenarnya adalah kecepatan rata-rata energi rata-rata untuk satu partikel aja. Nah, kalau misalnya dia adalah sebuah gas di mana dengan jumlah partikel tertentu, maka energi kinetiknya itu adalah bukan disebut lagi sebagai energi kinetik, tapi kalau misalnya jumlah semua partikel itu namanya energi dalam. Jadi kalau misalnya di sini untuk total dari energi kinetik itu adalah kita sebutnya sebagai energi dalam. Energi dalam itu simbolnya U. Jadi di sini U bisa kita ambil dari berarti kan sebanyak berapa jumlah partikel kan? Berarti 3/2 kali N. N itu kan berarti kan jumlah partikel kali K kali T. Ini untuk energi kinetiknya untuk satu partikel atau rata-ratanya. Ini untuk energi dalamnya. Nah, kayak gitu. Jadi cuma itu aja. Kemudian kalau misalnya dia karena bergerak ya dia punya kecepatan partikel. Jadi misalnya kecepatan rata-rata setiap partikel. Kecepatan rata-rata misalnya tiap partikel. Nah, kecepatan rata-rata tiap partikel berarti di sini P ya. P sama dengan akar 3KT per 0. Gitu. Tapi biasanya ini jarang sih ditanyain. Ini cuma sekedar tahu aja. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh soal sejumlah gas dalam ruang tertutup dengan suhunya 27 derajat Celcius. Agar energi kinetiknya menjadi 3 kali semula, suhu gasnya menjadi berapa? Jadi di sini
ya kita ketahui bahwa suhu awalnya katanya 27 derajat Celcius, berarti ini setara dengan 300 Kelvin. Kalau dalam Kelvin, kita mau cari T2-nya. Itu kan. Katanya energi kinetiknya pengen jadi energi kinetik 3 kali energi kinetik semula. Berarti energi kinetik 2 sama dengan 3 kali energi kinetik 1. Nah, tadi kan energi kinetik itu 3/2 kali K kali T. Artinya di sini si energi kinetik itu dia ekuivalen dengan suhu, atau misalnya dia berbanding lurus dengan suhu. Jadi kalau misalnya suhunya besar, ya kinetiknya juga besar. Ini berbanding lurus. Berarti kalau ini kan cuma konstanta aja ya. Ini karena konstanta, karena dia cuma perbandingan aja, maka ini tetapan. Jadi di sini energi kinetik 1 kita bandingkan dengan energi kinetik 2. Kalau misalnya kita masukin misalnya satu-satu, ini T1 gitu kan. Ini T2, ini kan habis. Gitu kan. Nah, jadi kita ini masukin, katanya ini pengen jadi 3 kalinya ya. Berarti di sini EK1 per ini diganti jadi 3 kali EK1. T1-nya 300 Kelvin per kita mau cari T2. Ini habis, maka T2-nya sama dengan ini tinggal dikali silang 900 Kelvin. Nah, 900 Kelvin karena di sini diketahui 27 derajat Celcius dalam derajat Celcius, maka jawabnya juga kita harus menjadi berapa? Harus dalam derajat Celcius juga. Jadi harus nyambung ke sini, walaupun jawabannya ini benar 900 Kelvin. Jadi ini harus kita ubah lagi ke derajat Celcius, dikurangi 273 sama dengan 627 derajat Celcius.